Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nih Ustazah yang tadi sempet terjeda dulu nih pertanyaan dari jamaah nih Ustazah ya. Bener gak sih kalau misalkan kita menunda-nunda untuk menghitankan anak kita itu ada dosanya, jadi gak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau masalahnya masalah uang, masalah dana belum terkumpul gimana Ustazah? Nah ini nih yang penting kita bahas ya, baik Kak Caca kita bahas. Kasiahnya. Baik, Masya Allah jamaah sekalian, khitan itu memang sebaiknya segera dilakukan. Apalagi kalau memang sudah baligh. Karena kalau memang sudah baligh, sudah dijatuhkan hukum, maka dia wajib untuk melakukan berbagai macam amal-amal ibadah. Dan adapun amal-amal ibadah tersebut akan menjadi sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan sempurna tentunya apabila dalam keadaan yang suci, bersih dari najis ya. Kalau memang sudah baligh. Tapi kalau memang sekiranya anaknya belum mau, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Apalagi kalau memang belum baligh ya. Karena memang yang namanya khitan ini kan anak-anak ini biasanya udah kebayangnya sakit, udah kebayangnya itu pastinya menakutkan gitu ya. Oleh karena itu orang tua harus memberikan pendekatan. Ada kebahagiaan, ada kemanfaatan yang akan didapat bagi kamu loh nak kalau memang sudah berkhitan. Nah kemudian kalau memang ditunda-tundanya apalagi sudah baligh dengan alasan uang, inilah yang tidak dibenarkan. Kenapa begitu? Karena yang namanya khitan syarat sah kemudian sempurnanya khitan cukup, tidak harus bermegah-megahan. Udah pergi aja anak, pergi aja ibu, ayah kalau mau juga boleh, atau anak sama ibu aja pergi, atau anak sama ayah saja pergi, berdua aja cukup. Ke dokter atau ke tempat-tempat yang memang untuk melakukan khitan, setelah itu cukup selesai. Adapun yang namanya syukuran itu kan sifatnya mubah. Silahkan saja. Wa amma bini'mati rabbika fahadis. Memang Allah firmankan dalam Al-Quran, apabila mendapatkan kenikmatan maka sampaikan kepada orang lain. Tapi tidak perlu bermegah-megahan, apalagi jadi mengorbankan diri dengan berhutang. Jadi oleh karena itu rasanya begitu banyak kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya kalau memang nggak punya duit sama sekali, maka insya Allah begitu banyak kegiatan sosial yang terkait dengan khitan massal misalnya. Ya. Dan lagi-lagi insya Allah kalau memang sudah khitan tidak ada kewajiban untuk membuat acara yang besar dan megah. Kalau sekedar untuk tasyakur boleh, misalnya ya udah deh kumpul aja keluarga. Kalau bahasa orang Betawi itu Kak Caca namanya udahlah kumpul turu-turu aja. Misalnya orang tua sama anak, kemudian sama nenek kakek, kemudian tasyakur dengan masakan yang banyak berat dalam menjalankan syariat, dan niat kita ketika ingin sempurna menjalankan syariat maka insya Allah besar pahalanya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kak Caca, jangan berat. Jadi sebenarnya kita juga sebagai keluarga dan tetangga jangan jadi beban juga. Ih kok habis kita nggak dikasih syukuran sih? Jangan komentar-komentar gitu bikin orang pusing gitu ya. Kita harus pahami keadaan tetangga berarti ya. Khairan katsiran Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah Habib, tolong sembunyikan nama saya. Apakah ada larangan bulan tertentu untuk mengadakan khitan? Itu aja sih pertanyaannya. Ada nggak Ustadz Maulana? Sebenarnya gini, khitan itu kan waktunya tadi di awal kita sudah sampaikan. Sebenarnya tidak ada waktu larangan. Yang larangan itu pada saat anak ulangan. Ya udah tahu ulangan. Jangan. Oke. Jadi paling bagus itu waktu anak liburan. Liburan kan kadang-kala kan khitan itu kan ada yang prosesnya lama. Harus apa lagi? Ada penyembuhannya. Ada masa proses penyembuhan. Jadi sebaiknya dan orang tua harus menyiapkan waktu. Kenapa? Ada 5 waktu yang orang tua harus isi si anak. Ketika sakit, ketika bersedih harus ada. Ketika itu liburan, ketika berprestasi. Atau ada satu lagi, ketika itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Menikah misalkan. Saya mau tanya, khitan itu sekali seumur hidup? Sekali. Jadi kalau 2 kali repot Ustaz. Jadi kalau berbicara ada nggak larangannya, lihat kondisi. Oh larangan khitan di bulan Suro, di bulan anu, karena orang pada saat itu pada sibuk. Sebenarnya nggak ada ya Ustadz Maulana. Pada sibuknya. Ustadz, kalau kita bikin acara sosial khitanan buat bayi-bayi kan boleh nggak? Lebih bagus. Lebih bagus, baiklah kalau begitu. Nah Habib boleh dong muhasabah dan juga doa tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Bib.
Bismillahirrahmanirrahim. Khitan ini merupakan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu perintah. Seperti dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau terdapat nabi-nabi yang lain, mereka terlahir sudah dalam keadaan khitan. Tapi perintah datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam umur 80 tahun. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan khitan pada masanya yang mungkin belum ada metode-metode yang memudahkan, yang menggampangkan cara khitan tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim? Mengikuti, menuruti perintah yang diberikan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita? Maka kita selayaknya bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mencontoh, karena ini pun adalah perintah daripada Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Ya Allah, berikanlah kemudahan, tanamkan di hati kami kemudahan-kemudahan untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran-Mu ya Allah, ajaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guruku dan seluruh jamaah Islam itu indah, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Insya Allah pelajaran hari ini bahwa semua yang Allah perintahkan adalah untuk kebaikan kita semua. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.